Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi, NIM 1931041177 dari kelas PJKRE. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul tentang konsep dasar perkembangan motorik pada mata kuliah perkembangan motorik. Konsep perkembangan motorik. Motorik sebagai istilah umum untuk berbagai bentuk perilaku gerak manusia. Psikomotorik khusus digunakan pada domain mengenai perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia. Motorik, ruang lingkupnya lebih luas daripada psikomotorik. Psikomotorik mengacu pada gerakan-gerakan yang dinamakan alih getaran elektronik dari pusat otot besar. Pengertian perkembangan motorik. Adapun pengertian perkembangan motorik adalah suatu perubahan dalam perilaku gerak yang memperlihatkan interaksi dari kematangan makhluk dan lingkungannya. Menurut Keung dalam Pine 1996 menjelaskan bahwa perkembangan motorik dapat didefinisikan sebagai perubahan kompetensi atau kemampuan gerak dimulai dari anak-anak sampai ke dewasa, serta melibatkan berbagai aspek perilaku manusia. Kemampuan motorik dan aspek perilaku yang ada pada manusia ini mempengaruhi perkembangan motorik, dan perkembangan motorik itu sendiri mempengaruhi perbedaan perkembangan, kematangan, dan pertumbuhan. Perkembangan mencakup dua unsur, yaitu kematangan dan pertumbuhan. Perkembangan merupakan istilah umum yang merujuk pada kemajuan dan kemunduran yang terjadi hingga akhir hayat. Pertumbuhan merupakan aspek struktural dari perkembangan, sedangkan kematangan berkaitan dengan perubahan fungsi pada perkembangan manusia. Mengukur pertumbuhan. Cabang ilmu pertumbuhan manusia dan mengukur tubuh manusia disebut juga dengan antropometri. Antropometri ini mengukur sebagai tinggi badan, berat badan, panjang bagian-bagian tubuh seperti mengukur langsung panjang betis, luas badan atau keliling badan terdiri dari kepala, leher, pergelangan, tangan, betis, paha, dan panggul. Mengukur kematangan. Kematangan adalah kemajuan yang bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Mengukur kematangan siswa lebih sering digunakan dengan metode untuk menentukan usia kerangka atau skeletal AG dengan sinar X. Mengukur kematangan dengan melihat usia gigi atau dengan melihat ciri-ciri jenis kelamin. Ada beberapa, yaitu diantaranya mengukur perkembangan motorik ini dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang kedua itu metode produk merupakan pendekatan untuk mengukur gerak, hasil akhir, outcome, dan gerakan tersebut dianalisis. Contohnya, siswa melakukan keterampilan melempar bola, maka hasil lemparan merupakan jarak lemparan. Cepat tidaknya lemparan tersebut, serta akurat tidaknya lemparan, hasil yang diraih siswa itu dikategorikan sebagai produk keterampilan. Yang ketiga yaitu metode proses merupakan pendekatan yang berorientasi pada proses dan menekankan pada gerakan itu sendiri. Contohnya, anak dengan tangan kanannya mengayun sambil bergerak ke depan, melangkahkan kaki ke. Ada juga prinsip perkembangan motorik. Yang pertama yaitu bergantung pada perkembangan otot dan syaraf. Yang kedua, belajar motorik tidak sering terjadi sebelum anak matang. Yang ketiga itu mengikuti pola yang diramalkan. Yang keempat yaitu dikemungkinkan menentukan norma perkembangan. Yang kelima itu urutan perkembangan motorik. Dan yang keenam yaitu perbedaan individu laju perkembangan motorik. Ada juga tujuan dan fungsi perkembangan motorik. Tujuannya adalah mengkaji proses pentahapan kemampuan gerak. Apakah kemampuan gerak individu tersebut sudah sesuai dengan masanya. Dan fungsi perkembangan motorik adalah penguasaan keterampilan yang tergambar
dalam kemampuan menyelesaikan tugas gerak tertentu. Kualitas gerak terlihat dari seberapa jauh anak tersebut mampu menampilkan tugas gerak yang diberikan dengan tingkat keberhasilan tertentu. Adapun hubungan perkembangan motorik dengan perkembangan kognitif, di mana perkembangan kognitif dan perkembangan motorik secara konstan terinteraksi. Perkembangan kognitif lebih kuat tergantung daripada kemampuan intelektual. Proses interaksi semacam ini nampak pada teori Piaget. Dan Piaget dapat mengkategorikan perilaku ke dalam 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu sensorimotorik, lahir pada kurang lebih 2 tahun. Pre-operasional 2 tahun sampai 8 tahun. Konkret operasional 8 tahun sampai 11 tahun. Formal operasional 11 tahun. Dan aspek perkembangan motorik dan hubungannya dengan aspek fisik dan intelektual anak. Perkembangan motorik anak dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu keterampilan atau gerak kasar seperti berjalan, berlari, melompat, dan naik turun. Yang kedua yaitu keterampilan motorik halus atau keterampilan manipulasi seperti menulis, menggambar, memotong, melempar, dan menangkap bola, serta memainkan benda-benda atau alat mainan. Pengaruh perkembangan motorik terhadap konstelasi perkembangan individu dipaparkan oleh Harlock 1996 sebagai berikut. Yang pertama yaitu melalui keterampilan motorik, anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh perasaan senang. Yang kedua yaitu melalui keterampilan motorik, anak dapat beranjak dari kondisi tidak berdaya pada bulan-bulan pertama dan kehidupannya. Yang ketiga yaitu melalui perkembangan motorik, di mana anak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolah. Yang keempat yaitu melalui perkembangan motorik yang normal memungkinkan anak dapat bermain dan bergaul. Dan perkembangan motorik berbeda tingkatnya pada setiap individu. Anak usia 4 tahun bisa dengan mudah menggunakan gunting, sementara yang lainnya mungkin akan bisa setelah berusia 5 tahun atau 6 atau 7 tahun. Anak tertentu mungkin akan bisa melompat, menangkap bola dengan mudah, sementara yang lainnya hanya bisa menangkap bola yang besar atau berguling-guling. Dalam hal ini, orang tua dan orang dewasa di sekitar anak harus mengamati tingkat perkembangan anak-anak dan merencanakan sebagai kegiatan yang bisa mengantisipasi. Dan menurut Detrandus KRAL AL STMD, olahraga memberi manfaat bagi perkembangan motorik anak. Selain itu, perkembangan fisik. Olahraga juga amat baik untuk perkembangan otak serta psikologis anak. Mengikutkan anak pada kelompok olahraga akan meningkatkan kesehatan fisik, psikologis, serta psikososial. Anak menjadi senang mendapat stimulasi aktivitas yang baik untuk perkembangannya. Adapun kesimpulan yang bisa diambil di sini yaitu motorik anak perlu dilatih agar dapat berkembang dengan baik. Perkembangan motorik anak berhubungan erat dengan kondisi fisik intelektual anak, faktor gizi, pola pengasuh anak, dan lingkungan ikut berperan dalam perkembangan motorik anak. Perkembangan motorik anak berlangsung secara bertahap tapi memiliki alur kesempatan perkembangan perbedaan.